Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang selalu ceria dan semangat dalam belajar PDR. Tetap semangat, jangan lupa selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak saat bertemu dengan teman. Hari ini kita nanti akan belajar tentang ekonomi kreatif. Perhatikan beberapa produk kreatif berikut ini. Yang pertama ini adalah gambar puding transparan, kemudian dihiasi dengan bunga-bunga yang indah dengan bahan puding juga untuk menarik minat para pembeli sehingga nanti produknya akan laris di pasaran dan memberikan keuntungan. Itu perlu pemikiran yang kreatif. Contoh yang berikutnya ini adalah gambar kreativitas seorang pengrajin layang-layang dengan warna-warni yang indah agar pembeli juga tertarik dengan berbagai ukuran, dengan berbagai macam bentuk yang sangat indah dipandang sehingga menarik minat para pembeli untuk membeli layang-layangnya. Berikutnya ini adalah contoh kreativitas membuat bantalan untuk kursi, bantal hias di kursi tamu dari kain perca yang dibuat menjadi boneka-boneka lucu dengan penuh warna-warni, dengan berbagai model yang sangat menarik sehingga diharapkan pembeli tertarik dan membeli produknya. Pentingnya gagasan kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Gagasan kreatif sangat diperlukan dalam kehidupan ekonomi karena gagasan ini para pelaku ekonomi akan muncul suatu ide yang inovatif yang akhirnya dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Munculnya gagasan-gagasan yang kreatif diharapkan menimbulkan kemampuan melakukan kegiatan ekonomi. Pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Struktur perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring pertumbuhan ekonomi dari yang tadinya berbasis sumber daya alam, sekarang menjadi berbasis sumber daya manusia, dan dari era pertanian berbasis ke era industri dan informasi. Ruang lingkup ekonomi kreatif meliputi ada periklanan atau advertising, arsitektur, barang pasar seni, kerajinan atau craft, desain, fashion, video, film, dan fotografi, permainan interaktif atau game, musik, ada seni pertunjukan showbiz, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan pirani lunak atau software, televisi dan radio atau broadcasting, riset dan pengembangan teknologi, dan bidang kuliner. Ini contoh gambar kegiatan suatu daerah dalam mempromosikan hasil kreativitas penduduknya. Nah, kegiatan kreatif yang rutin diselenggarakan di berbagai daerah, contohnya ada di Bandung, itu ada Helar Fest dan Braga Festival.
Di Jakarta ada Festival Kota Tua, PRJ, Jack maupun Jaifest. Di Solo ada Solo Batik Carnival, Pasar Windu Jenar. Di Yogyakarta ada Festival Kesenian Yogyakarta, Pasar Malam Sekaten. Jember ada Jember Fashion Carnaval. Di Bali ada Bali Fashion Week, Bali Art Festival, Bali Sanur Festival. Di Lampung ada Waikambas Festival, dan di Palembang ada Festival Musik. Upaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif yang sudah dilakukan pemerintah ini ada 5 diantaranya. Yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Yang kelima, membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Itulah materi tentang ekonomi kreatif. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk lebih paham lagi, bisa dibaca buku paketmu yang membahas tentang ekonomi kreatif dan PPT yang nanti akan Ibu share. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan. Dan yang terakhir, sebelum Ibu tutup pertemuan kali ini, ada tugas individu untuk kalian semua. Dari 14 subsektor ekonomi kreatif yang tadi telah kalian pelajari itu, pilihlah salah satu yang ada di sekitar lingkunganmu. Kemudian lakukan wawancara dengan pemiliknya. Kemudian tuliskan laporan hasil wawancaramu di selembar kertas. Hasil laporan nanti untuk nilai keterampilan dan pengumpulan foto hasil wawancaramu. Jangan lupa ada fotomu saat wawancara dengan pemilik sektor ekonomi tadi. Kemudian hasilnya kamu jadikan fotonya ditempel di kertas, atau kalau bisa diketik boleh diketik. Kalau pakai tulisan tangan ya silahkan pakai tulisan tangan. Nanti pengumpulannya, foto hasil laporan kalian akan Ibu sediakan link dari Google Form yang saya sampaikan melalui WA Group Mapel IPS. Saya akhiri sekian dulu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.